Komunitas supporter Persib Bandung, Viking Persib Club, kembali menyerahkan bantuan dana tahap kedua untuk perbaikan fasilitas Stadion GBLA pada Selasa 10 Juni. Sebelumnya pada tahap pertama, melalui Ketua Umum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar, telah memberikan 33 juta. Penyerahan kali ini dilakukan Wakil Ketua Viking Persib Club, Dadan Gareng, kepada Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung, Andang Ruhiat. Pada tahap kedua ini, Viking Persib Club menyerahkan bantuan sebesar 19.900.000. Sebelumnya pada tahap pertama mereka telah memberikan 33 juta. Total dana yang telah disumbangkan komunitas Bobotoh ini pun mencapai 52.900.000. Bukan soal jumlahnya, tapi semangat dan ketulusan dari rekan-rekan Bobotoh yang sangat menyentuh. Insya Allah ini menjadi amal baik dan bernilai ibadah. Andang pun menegaskan pentingnya menjaga fasilitas stadion karena menurutnya ini menjadi tugas bersama antara Persib dan Bobotoh. Kami semua punya tanggung jawab untuk menjaga GBLA. Ini bukan hanya stadion, ini rumah kita bersama, tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan komentarnya setelah Beckham Putra diturunkan menjadi starter di laga Timnas Indonesia menghadapi Jepang. Pertemuan Indonesia melawan Jepang terjadi di laga terakhir Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada laga tersebut, Indonesia kalah 0-6 dan Beckham bermain pada 45 menit awal. Boyan mengatakan pertandingan tersebut penting bagi Beckham. Kendati tidak menyaksikan langsung pertandingan, Boyan menilai pengalaman itu jadi modal buat Beckham dalam menjalani karir sepak bolanya. Saya sedang liburan di sebuah pulau di Kroasia, jadi saya tidak pernah menonton televisi beberapa hari terakhir. Tapi bagus, Beckham jadi starter. Ini akan memberikannya kepercayaan diri di masa depan. Lebih lanjut, Boyan pun memberikan tambahan waktu libur untuk Beckham karena ia baru saja merampungkan tugasnya bersama Timnas Indonesia. Dengan demikian, khusus Beckham, dia diizinkan tidak bergabung pada sesi latihan perdana Persib yang rencananya digelar pada 30 Juni. Boyan mengatakan tambahan waktu istirahat diberikan karena Beckham menjalani libur akhir kompetisi lebih singkat. Dia menyelesaikan musim ini 15 hari lebih lama dibandingkan pemain lain. Tentu dia akan mendapatkan tambahan waktu libur, tuntasnya. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, mengatakan perekrutan Sadi Ramdhani atas rekomendasi dari pelatih Boyan Hodak. Kesepakatan kerjasama Persib dengan Sadil, dikatakan Adit, sudah terjalin sejak akhir tahun 2024. Ia dikontrak Persib selama 3 tahun hingga 2027. Sebenarnya, kabar perekrutan Sadi Ramdhani ini sudah bukan kejutan lagi bagi Bobotoh. Sebab sebelumnya kabar tersebut sempat bocor di media sosial. Kabar Sadil bocor di salah satu akun media sosial Facebook, akun media sosial milik Waode Olu yang mengaku Sadil Ramdhani adalah keponakannya membocorkan kabar transfer tersebut. Unggahan itu menyebutkan bahwa Sadil sudah melakukan tanda tangan kontrak. Rumor setiap tahun ya, alhamdulillah jadi kenyataan. Sadil ini rekomendasi Boyan dan kita sudah approach Sadil dari akhir tahun lalu. Dan alhamdulillah Sadil bisa merapat ke Persib Bandung. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan harapan dari Bobotoh dan juga ekspektasi dari Boyan. Lebih lanjut, Adit menjelaskan alasan Persib mengikat kontrak Sadil selama 3 tahun. Karena melihat potensinya dengan usia 26 tahun masih akan terus berkembang. Dikontrak 3 musim,
Dia pemain muda, masih bisa berkembang. Kita ingin nge-keep dia selama mungkin, jadi kita pikir 3 tahun juga durasi yang cukup, tuntasnya. Spekulasi mengenai nasib David da Silva di Persib Bandung muncul setelah pengumuman Sadi Ramdhani sebagai rekrutan anyar Persib Bandung. Sebelum mengumumkan Wilujeng Sumping pertama, yakni Sadil, yang dilakukan pada Rabu 11 Juni, Persib telah memastikan melepas 11 pemainnya. Dari jumlah itu, 7 diantaranya adalah punggawa asing. Artinya dari kuota musim lalu, hanya 1 yang masih berstatus pemain Persib saat ini, yakni sang predator David da Silva. Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak David memang masih aktif hingga 30 Juni mendatang. Artinya masih ada segala kemungkinan menjelang masa kerjasama itu berakhir. Tapi, jika pengumuman hatur nuhun telah selesai, maka David akan menjadi pemain asing dari musim lalu yang masih tersisa. Persib terakhir kali mengumumkan pemain keluar pada Selasa 10 Juni, saat itu Gustavo Franca yang memperoleh ucapan hatur nuhun. Walaupun kontrak Gustavo juga sama berakhir pada 30 Juni mendatang. Dengan Wilujeng Sumping pertama dari Persib ini, Bobotoh berspekulasi bahwa hatur nuhun sudah selesai. Karena Persib biasanya mengumumkan hatur nuhun terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemainnya. Dengan begitu, Bobotoh pun beranggapan bahwa David da Silva menjadi satu-satunya pemain asing yang akan dipertahankan Persib Bandung untuk musim depan, tuntasnya.